membangun kesadaran untuk back to nature, untuk kembali kepada alam. Dan hari ini cocok banget gitu. Jadi suasana hari ini nih di saat masyarakat dunia, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Bekasi atau bukan cuma di Jawa Barat gitu ya, tapi dunia Bapak Ibu sekalian, itu hari ini sedang merindu-rindukan kehidupan di mana mereka ingin terhindar dari berbagai macam penyakit dalam diri dan keluarganya. Jadi cocok banget hari ini. Makanya kemudian kenapa kok ya kalau kita lihat omset usaha di HNI ya, di saat sebagian perusahaan itu lagi kolaps, bahkan kalau saya ketemu dengan beberapa teman-teman Bapak Ibu sekalian, ya miris juga gitu ya, usahanya baru dibangun belum sampai setahun sudah tutup gitu. Tapi Masya Allah di HNI Bapak Ibu, kemarin kita baru selesai proses topping Bapak Ibu. Topping itu bukan kue Bu Rita ya. Topping itu adalah nutup plaza HNI. Nanti kita main di sana insya Allah ya. 2023 sudah bisa dipakai ya. Itu kurang lebih 7 lantai Bapak Ibu sekalian, 7 lantai plaza HNI Bapak Ibu, di depan Becak Kayu Bu, sebelah Transmart, daerah Pondok Kelapa. Oke, di sana tuh kantor pusat itu ya Pak? Betul, di depan Bu, persis ngadep ke tol Becak Kayu. Jadi kita sebagai rasa syukur ya, kita bikinin itu sebagai base camp ekonomi umat nanti. Dan nggak main-main Bu, bangunan itu dikerjain sama kontraktor besar yang ada di Indonesia, Totalindo ya. Dan ini menjadi wujud bahwa HNI semakin bergeliat begitu. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi bagian itu gitu ya? Dan hari ini yang harus kita terus pahami dan sadari bersama adalah ayo bangun terus kesadaran untuk back to nature. Saya yakin yang akan bahagia saat kita mengamalkan apa-apa yang disebut dengan back to nature nggak cuma kita, tapi ada orang yang ada di sekitar kita pun juga akan bahagia. Contoh, saya tadi cerita tadi di awal, waktu rame-rame COVID gitu ya, rame COVID tuh, alhamdulillah dalam kondisi saya lagi ngedrop, ditolak sama 5 rumah sakit, kan cakep kan ya, dalam kondisi lagi ngedrop ya, ditolak sama rumah sakit. Sebetulnya sih saya nggak repot, yang repot teman-teman saya, ada yang mau ngirim ambulan, ada yang ngirimin tabung oksigen ke rumah. Saya bilang enggak, udah bikin stres aja nih gitu kan, udah saya ada mobil, saya jalan sendiri aja udah gitu ya. Ada anggota dewan nelpon ke rumah sakit Umi gitu kan, untuk ngerawat saya gitu. Alhamdulillah Bu, ditolak gitu. Tahu nggak kenapa ditolak? Ada yang tahu nggak kenapa ditolak? Penuh rumah sakit. Hah? Oke, penuh. Apalagi? Apa yang menyebabkan saya ditolak? Satu, penuh. Apalagi? Nggak diizinin sama Allah. Nggak di. Oh itu udah pasti kalau itu. Kalau diizinin sama Allah pasti masuk rumah sakit. Ayo, yang lain. Itu penutupnya ntar jawabannya. Penuh rumah sakit, apalagi? Hah? Apa Bu? Nggak tahu rumah sakit. Jadi saya ditolak rumah sakit sebab apa? Satu, penuh, benar. Ya apalagi? Sudah nggak nampung kali Pak. Ya penuh sama. Tapi nungguin Bapak katanya nggak parah kali. Oh, saturasi oksigen saya itu kurang lebih 87. 87 masih mending. Tetangga saya 38. Oh, 38 mah udah harus di itu. Tapi udah lewat Bu Rita. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasan pertama adalah rumah sakit Penuh. Yang kedua, alasannya apa? Duitnya banyak. Saya udah bawa uang cash Bu. Saya udah bawa uang cash tuh. Jadi saya bilang sama istri, "Mi bawa uang cash gitu ya." Kita udah nyiapin ya puluhan juta lah, saya udah siapin tuh. Jadi di mobil udah siapin. Artinya kalau misalnya nggak ada ruangan Pak, harus bayar berapa? Saya sampai bilang, saya mau sewa kamar yang VVIP dan berdua dengan istri saya. Itu kali mungkin saya ditolak ya. Mereka bilang, "Pak ini rumah sakit bukan hotel." Oh iya salah saya gitu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka nolak saya? Pertama, alasan yang paling kuat adalah karena saya negatif. Jadi begitu dites, saya negatif. Gitu. Ini yang makanya dokter bingung gitu kan. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini asli bojong kalau gitu. Ya. Silakan. Jadi alasan yang pertama itu adalah hasil tes saya negatif gitu. Dan rumah sakit mintanya kalau positif saya bisa rawat Pak begitu.
Tapi karena saya Negatif. negatif begitu ya, dan mereka nggak mau rawat. Dan itu nggak satu rumah sakit. Saya kunjungi beberapa rumah sakit, mulai dari Bogor ya sampai di Bekasi 4 rumah sakit. Alhamdulillah terakhir di Mitra Bekasi Barat sama saya juga ditolak. Dokternya sampai bingung, Pak nyesek Pak? Enggak. Pak lemas Pak? Lemas saya. Tapi nggak nyesek? Enggak. Bingung mereka. Ini penyakit apa gitu kan? Pak masuk ke ini dulu lab. Oke saya masuk ke lab. Sampai akhirnya capek saya nungguin di UGD karena harus pakai masker kan. Iya. Saya nggak biasa banget pakai masker kan. Begitu saya turunin, diomelin, naikin lagi. Turunin, naikin lagi. Aduh, saya bilang sama istri saya, nih pulang nih. Tapi itu gimana nih? Kita pulang. Ayo ngantuk juga udah jam 10 malam nih. Akhirnya saya pulang dari rumah sakit dan kita rehat-rehat di rumah, santai-santai di rumah sambil mengkonsumsi lanjutin herba-herba HNI dan alhamdulillah tanpa harus dirawat di rumah sakit, tabung oksigen yang dikirim sama teman-teman, obat-obatan yang sekantong-kantong plastik dikirimnya sama teman-teman, saya balikin semua. Gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah berikan kesembuhan. Dan itu ngangenin suasananya, ngangenin gitu ya. Kenapa ngangenin? Karena orang-orang panik gitu kan. Orang-orang panik dari anggota dewan apa segala macam panik, macam-macam deh. Suasana itu ngangenin dan akhirnya saya mendapat insight itu begini Bapak Ibu sekalian. Saat kita sudah terbiasa menggunakan aneka produk HNI, ya silakan dipilih apa saja, asal jangan deterjen diminum ya. Tapi yang tidak untuk diminum lalu kemudian kita pakai, lalu yang untuk diminum kita minum, kita pakai gitu, apa yang terjadi? Saya menyaksikan teman-teman yang dikategorikan katanya sedang kena COVID gitu ya, Masya Allah. Rata-rata fisiknya bagus. Beda dengan mereka yang sakit, lalu kemudian berobat ke rumah sakit, lalu kemudian mengkonsumsi obat rumah sakit gitu ya. Itu rata-rata wajahnya beda. Jadi orang kalau saya bilang saya lagi sakit, orang nggak percaya. Seger begitu sakit lari. Wong gimana nggak seger? Saya minum sehari 15 deep squat. Gimana nggak seger? Saya minum habatus soda propolis sehari 15. Gimana nggak seger? Saya minum spirulina saat itu juga sehari bisa 30. Jadi cepat habis, alhamdulillah. Kalau sudah habis berarti belanja lagi kan. Ya kan? Dan akhirnya beda dari menggunakan obat-obatan kimia sintetis itu adalah kalau kita menggunakan yang bahan alam, bedanya adalah Bapak Ibu, wajah kita itu segar, badan kita itu segar gitu, auranya segar. Kenapa segar? Karena bahan alam ini menyuplai energi pada diri kita. Sementara kalau obat-obatan kimia sintetis, dia mengambil energi lalu kemudian dibuang lewat air kencing kita. Makanya kalau ibu minum obat kimia sintetis, Air ibu kencingnya pipis di bau. toilet, kencingnya bau kuning bau gitu. Itu tandanya ginjal kita memang lagi kerja keras tuh. Oh. Ya. Berarti kalau pakai itu kadang suka keruh berarti itu. Iya memang. Karena itu bahan kimia sintetis menyerap nutrisi dalam tubuh kita lalu dibuang. Jadi wajar akhirnya kelihatan. Orang nggak bilang sakit aja kita bilang lagi sakit ya. Karena memang wajahnya kelihatan nggak mendukung gitu. Bapak dan Ibu, sampai-sampai ada salah seorang member HNI yang ketika musim covid lagi, yang lagi kemarin tuh ya, Iya. tahun-tahun kemarin itu dia backup keluarga besarnya dan dalam 1 bulan belanja untuk keluarga besarnya hampir 40 juta. Tapi alhamdulillah, maksudnya itu kan dibelanjain, diminumin gitu ya. Alhamdulillah Bu, yang sakit sembuh, yang sehat tetap merasa sehat gitu ya sampai sekarang alhamdulillah. Begitu saya tanya, Ibu nyesel nggak belanja segitu banyak? Saya akan lebih nyesel Pak kalau dirawat di rumah sakit dengan biaya yang lebih besar dari 40 juta. Masya Allah, luar biasa. Ya, nah, kesadaran inilah yang harus terus dijaga sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita nggak terlalu khawatir, nggak terlalu cemas. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita tuh merasa nggak proporsional bersikap gitu. Contoh gini, begitu ibu bilang ke saya, Pak Ari, saya kok asam urat nggak sembuh-sembuh ya? Ibu udah minum apa aja dari produk HNI? MHS Pak. MHS. Ya. Jadi ibu kepengennya yang murah meriah untuk penyakit ibu yang udah menahun. Jadi sakitnya udah puluhan tahun, pengennya pakai MHS sebotol selesai dan nggak sembuh, komplain. Paham nggak Bu? Iya, paham. Pengennya minumnya MHS, blok. Oh saya nggak sembuh Pak, gitu ya. Ibu habis berapa botol? 1 botol. Sakitnya udah berapa lama? 10 tahun. Ya. Gitu ya. Ini nggak proporsional, ini nggak fair menurut saya. Sehingga yang lebih tepat adalah bagaimana kita membiasakan ada pola hidup yang sehat yang kita lakukan. Ya, agar Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak membayar mahal waktu sakit kita gitu. Kalau udah sakit Bu, contoh suami saya, bapak ya, sakit nih, suami sakit. Begitu suami sakit, sementara suami adalah tulang punggung bagi keluarga. Begitu sakit, saya mau tanya Bu,
Ada nggak yang lagi sakit tetap gajinya jalan? Sorry, bayaran hariannya jalan, ada nggak? Ada Bu, apalagi direktur yang punya perusahaan, mau sakit setahun kek tetap jalan tuh. Tapi kalau dia adalah sebagai seorang karyawan, Bapak dan Ibu, sehari sakit ada yang dipotong nggak? Ada yang dipotong nggak Pak? Apa yang dipotong Pak biasanya Pak? Transport satu, Uang makan. uang makan, oke. 2 hari nggak datang, transport, uang makan kepotong lagi. 3 hari nggak datang, transport, uang makan kepotong lagi. Sebulan nggak datang, giniin Bu, Pak, Bapak istirahat aja dulu ya. Gitu. Kok lama-lama saya ngeliat Bapak jadi sakit nih. Gitu. Ya, Bapak istirahat aja dulu di rumah ya. Begitu sudah diistirahatkan 1 bulan, saya mau tanya, ada lagi nggak yang dipotong? Nambah Bu. Akan lebih banyak resiko potongan itu. Dan ini sangat dikhawatirkan oleh para suami, Bapak Ibu sekalian. Dan saya dapat informasi dari salah seorang kawan dokter gitu ya. Ternyata yang memperparah kondisi kemarin di masa pandemi, Bapak Ibu, adalah para laki-laki yang mengkhawatirkan nasib hidup keluarganya. Gitu. Dia ngerasa nih, wah saya Pak nggak ada rasa Pak gitu ya. Jangan-jangan sariawan, enggak Pak nggak ada rasa. Itu udah langsung di sini, mati nih gue gitu. Ya. Terus kemudian dia belum mati, tapi psikologisnya dimatiin duluan. Dengan cara apa? Dia khawatir, aduh token listrik habis, belum ada yang beli. Istri udah teriak-teriak, ayah gas habis, memasak nasi. Ya, begitu gas dibeliin, ya berasnya habis ya. Itu tuh langsung tuh stresnya tuh sampai ke ubun-ubun Bapak Ibu. Ya, itu yang sungguhnya memperparah kondisi psikis dari seorang suami. Dan akhirnya data membuktikan yang lebih banyak meninggal dunia adalah laki-laki. Kenapa? Karena dia bertumpu dengan permasalahan-permasalahan kesehariannya, ditambah dengan penghasilan yang tidak mencukupi dan akhirnya bermasalah pada semua urusan keluarga. Ya, Bapak Ibu, saya berjumpa dengan banyak sekali orang yang kelihatan fisiknya sehat, fisiknya bugar, tapi psikisnya sakit. Iya betul. Tahu nggak sebabnya apa? Iya. Apa yang menyebabkan? Sekarang udah berubah Bu. Pikiran tuh udah jadi ekses aja. Ekonomi. Iya betul. Ternyata sebab utamanya adalah himpitan ekonomi. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya melihat orang-orang yang secara fisik tampilannya sehat, tapi kemudian secara psikis dia mengalami himpitan ekonomi dan dia sadar waktu itu dia betul-betul mengalami himpitan ekonomi. Masalahnya adalah dia udah sadar, tapi dia tidak mau keluar dari zona ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang terjadi masalahnya semakin menghimpit. Ekonomi sudah menghimpit, tapi masalah yang lain semakin menghimpit. Contoh, punya anak di sekolah. Namanya anak sekolah kan harus bayar SPP kan? Ya enggak? Kebetulan saya mengelola sekolah hari ini. Bapak dan Ibu, hari ini tempat di mana saya mengelola sekolah itu tunggakannya sampai hampir kurang lebih 300 juta Bu. 300 juta. Akhirnya saya bilang sama bagian keuangan, tolong panggilin orang tua yang ini. Saya mau dengar, ya, saya mau dengar masalahnya apa, tapi saya nggak mau dengar curhatannya. Cukup saya pengen dengar masalahnya apa. Rata-rata masalahnya adalah ekonomi. Bapak dan Ibu, kalau ini bermasalah, orang tua murid bermasalah, sampai SPP nunggaknya 300 juta, maka sekolah pasti akan bermasalah. Kan begitu? Ya, nah karenanya kita perlu selesaikan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Selesaikan satu persatu. Dan saya memilih untuk menyelesaikan para ayah, para bapak, para suami. Ya. Saya memilih untuk menyelesaikan dari situ. Tapi yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, di HNI justru saya menjumpai yang lebih konkret itu adalah siapa? Greget. Ya, yang lebih greget tuh istrinya Bapak Ibu sekalian. Saya, ya Allah, kalau tadi saya cerita ya bahwa ada salah seorang yang ketika diuji oleh Allah dengan Bapak dan Ibu, suaminya ketipu usaha miliaran begitu. Miliaran. Ini bisnisnya bukan bisnis ecek-ecek kayak HNI. Orang bilang bisnis ecek-ecek, tapi dampaknya luar biasa. Tapi orang yang merasa ini bisnis luar biasa, bukan ecek-ecek. Kenapa? Karena modalnya miliaran begitu. Ternyata ketipu Bapak Ibu sekalian. Begitu ketipu, yang nanggung resiko suami apa istri? Semua. Suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga besar. Ya. Tapi pada saat dia sampaikan keluh kesahnya, saya cuma bilang, ibu yakin nggak di HNI bisa keluar dari masalah ini? Tolong yakinkan saya Pak. Enggak, saya tanya dulu, ibu yakin nggak? Ini bukan suaminya yang nanya, istrinya. Ya, saya yakinkan, dan akhirnya jawabannya apa? Insya Allah saya yakin Pak. Saya mulai dari mana? Mulai dari PCA Bu. Tapi saya mau beli produk nggak ada duit Pak. Oke. Mau beli produk nggak ada duit. Kan lagi bangkrut. Saya tanya lagi. Dari sekian banyak produk HNI, mana yang ibu bisa pilih dan ibu bisa beli?
bukan saya kasih. Ya, akhirnya dia milih apa? Apa bu? HMS. Milih apa kira-kira? Odol, benar. Pari, saya cuma bisa beli pasta gigi. Oke, ibu beli, saya bilang. Ibu pakai, walaupun ibu belinya cuma 1 biji, ibu beli, ibu pakai. Setelah itu, ibu ceritain kemana-mana. Itu modalnya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Dia betul-betul jalanin arahan yang kita minta. Yang penting adalah ibu pakai, ibu jangan dusta, ibu jangan bohong. Bohong tuh begini maksudnya. Ibu nggak pernah pakai pasta gigi, ibu cerita pasta gigi, itu dusta namanya. Nggak berkah kalau ada orang yang membeli sekalipun. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hari ini hutangnya bebas. Ya, hutangnya bisa dilunasi. Dia bisa beli rumah lagi dari HNI Bapak Ibu sekalian. Dulu pada rumahnya udah dijual Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Saya ngelihat nih justru karakter yang kelihatan pokok tuh para istri, orang emak-emaknya gitu. Makanya Pak, coba lihat aja sekarang Pak. 1, 2, 3, 4. Mama banyak. Ini mama nih. Ya. Dan Hidup itu mama. bukan lagi menjadi rahasia umum di HNI. Ibu lihat kemarin di Kerawang Bu, Iya, banyak kan perempuan. emak-emak tuh ngejibrok Bapak Ibu sekalian. Ya, bapak-bapaknya dikit gitu ya. Gimana? Ngejibrok. Oh iya, iya betul. Ngejibrok tuh ya. Banyak kan emak-emaknya gitu. Wah, luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata hari ini memang tidak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu sekalian. Banyak para suami dapat hidayah gara-gara emak-emak. Kan nggak boleh pulang sebelum jam 11 malam. Ya. Sebelum Hidayahnya gimana Bapak sekalian? Hidayahnya adalah begitu suami ngerasa kerja udah puluhan tahun nih, nabung juga nggak bisa. Ya, tapi si emak-emak nih, suami taunya emak istri nggak kerja, ya cuma megang gadget, lihat OVO-nya ya kan? Nah, cuma megang gadget dan nganter pulang pergi anak sekolah. Bapak Ibu sekalian, ternyata si istri mangkal di gerbang sekolah. Begitu nganter anak sekolah, itu mangkal di depan pintu gerbang sekolah sambil megang apa? odol. Odol, sabun. Sampai Bapak Ibu sekalian, ada emak-emak yang nggak ngomong, nggak nawarin Bapak Ibu. Itu ngapain? Jadi patung. Sekarang LED tuh. Beneran, saya sampai penasaran gini. Ibu ngomong apa? Saya nggak ngomong. Serius? Pak. Ada yang beli Bu? Ada. Saya bilang makhluk halus tuh yang beli gitu. Kata beliau, enggak Pak, bener ada yang beli? Enggak. Ibu ngomong apa? Enggak ngomong. Terus ibu ngapain? Saya diem aja di depan gerbang sambil pegang produk, dia masih pakai kantong kresek tuh. Tengok. Tahu nggak yang beli siapa Bu? Guru. Siapa lagi? Wali murid. Saya mau tanya, kenapa mau beli? Emang nggak enak. Biasanya Pak. Enggak. Penasaran. Enggak. Kasihan. Iya, betul. Karena kasihan. Ini kayak patung. Gitu. Bayangkan Bu, ini kalau saya bilang ini adalah bisnis yang kalau boleh dibilang Anda nggak usah punya skill tinggi-tinggi gitu. Cukup Anda jadi patung begini Bapak Ibu, gitu ya. Di kota Ternyata ada yang beli Bapak Ibu sekalian. Dan yang sangat menarik adalah begitu yang beli ini nanya, Budi jualan apa? Odol. Bisa nggak ngomong gitu? Odol. Coba sama-sama. Gampang kan? Berarti kan setiap kita bisa kan? Bisa. Iya kan? Dia cuma bilang odol gitu. Dia nggak nyebut PGH, pasta gigi herba, tapi disebut apa? Odol. Ini apa Bu? Sabun. Orang ini odol, ini sabun. Cuman kan dia nggak perlu bedah-bedah kan? Apa kelebihan odol ini? Ada yang nanya nggak kayak gitu? Nggak ada. Langsung beli aja. Langsung beli karena lantaran apa motifnya? Rasa kasihan. Orang kasihan tuh banyak nanya Pak Boy. Iya. Berapa Budi harganya? 20.000. Beli. Asli. Sabunnya berapa Budi? 20.000. Gitu. Allah itu punya banyak cara buat menghebatkan kita Bapak Ibu, termasuk dengan cara orang mengasihani kita. Itu kan cara Allah. Ya enggak? Orang beli. Dan yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, begitu saya tanya lagi, terus Bude berapa lama ngelakuin kayak gitu? Tiap hari Pak. Berapa lama? Setiap hari berapa lama? Ada kali Pak 3 bulan. Saya bilang, dahsyat ini. Saya belum pernah ketemu dengan pengalaman model kayak begini. Saya aja nggak berani Bapak Ibu jadi patung di depan
gerbang sekolah. Nggak berani. Sama ibu. Tapi ternyata ada orang yang Allah beranikan cuma megang produk ini doang, ditentengin keresep begitu ya Bapak Ibu. Orang beli, dan yang sangat luar biasa adalah dia tidak pernah bertanya kepada orang yang beli, ibu nomor handphonenya berapa? Iya. Nggak pernah nanya. Iya. Pokoknya nothing tulus aja deh. Yang penting orang mau beli walaupun motifnya karena kasihan, nothing tulus. Nggak kayak seorang marketer hebat. Begitu sudah di closing, nomor handphone berapa? Follow up. Ya nggak? Itu marketer hebat. Lah ini marketer emak-emak. Gitu ya. Apa yang terjadi Bu sekalian? Mudah bagi Allah menunjukkan kepada kita siapa konsumen yang loyal untuk kita. Dan yang sangat menarik Bapak Ibu, ternyata rata-rata orang yang membeli karena kasihan itu berkesan dengan produk-produk yang digunakan. Apa yang terjadi berikutnya? Bude dicari tahu, Bude nomor handphonenya berapa? Nanti aku kalau pesan lagi hubungin Bude ya. Boleh. Ini pengalaman pertama nih, cuman diri di gerbang sekolah. Kadang-kadang kita ngerasa hina Bapak Ibu, betul nggak? Iya. Ya Allah, Bu Rita ketua PONG. Ya misalnya Iya. ya Allah gitu ya, Bu Rita, ya Allah gitu ya. Kok kayak kurang gizi sih Bu? Ngalangin orang jalan. Segede gitu kurang gizi gitu ya. Ngalingin orang jalan, gerbang sempit Bu Rita gitu misalnya. Tapi apapun itu yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah menitipkan kemudahan kepada kita, nggak ada yang bisa ngalangin. Iya. Bu, beliau ini seorang sepuh lah, saya bilang sepuh dia. Dan yang ekstrimnya lagi, dia nggak cuma di sekolah. Saya tanya kedua, selain di sekolah di mana Bu? Di pasar. Di pasar. Jualan apa di pasar? Apa? Bukan. Bukan. Zaitun. Di pasar jualan zaitun. Jualan zaitun. Tahu nggak? Iya, yang kecil tuh. Iya. Apa? Gimana cara jualannya? Apakah zaitun ini adalah bla 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 bla, dia adalah mengikat kolesterol begitu? Enggak. Dia cuma ngomong sama para pedagang. Kan dia jualan kerupuk ya Bapak Ibu di pasar. Dia cuma bilang gini sama konsumennya, Bu, Ibu kalau goreng kerupuk nanti kolesterol. Biar nggak kolesterolan, minum. Cuma ngomong gitu doang. Berapa kata coba? Bu, kalau Ibu goreng kerupuk nanti kolesterol. Biar nggak kolesterol, minum. Cuma ngomong gitu doang. Berapa kata? Gampang apa gampang banget coba? Gampang banget. Gampang banget. Cuman kadang-kadang kita nih di sini udah terlalu kusut. Setiap kali saya ditanya, Pak Ari ada kurikulum mulainya nggak? Lah, kurikulum mulai. Kurikulum mulai apa? Mulai ngomongnya gimana Pak? Berakhir ngomongnya gimana? Tak usah dipikirin. Ya, buktinya tadi Bude cuma pegang gini doang, nggak ada yang ngatur tuh cara ngomongnya gimana. Nanti kalau ada yang nanya, dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah begitu. Ya, semua berjalan sangat natural dan akhirnya tercipta para konsumen aktif pada grup Bude tersebut. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Dan kadang-kadang yang menjadi penyakit kita adalah karena kita kurang yakin pada produk. Ya maksudnya kita nggak yakin. Ya, saya Akhirnya kita merasakan buat nawarin ya. Iya. Buat nawarin tuh orang nggak percaya sama kita. Kenapa nggak yakin? Karena belanja produknya kembang kempis. Iya. Kembang kempis itu gimana? Masih agak rada tertekan. Mau belanja PGH apa namanya? Pep ya. Saya gitu ya. banget itu. Itu pasti akan bertemu dengan konsumen yang begini. Iya. Bu, produknya sih bagus, tapi kok mahal ya begitu misalnya. Iya, itu Sama mindset semua banget. Bu. Iya. Ya karena itu diawali dari vibrasi diri kita gitu. Contoh kayak saya nih, saya sebulan belanja produk HNI buat kebutuhan keluarga minimal banget sebulan ya, itu 6 sampai 7 juta. Saya. Pertanyaannya, habis. Habis. Diapain? Apa odol dipakai? Habis gitu. Ya, apa MHS buat mandi gitu. Jadi cepet habis. Memang sesungguhnya saya konsumsi. Kan ada ibu saya, Iya. ada keluarga saya punya karyawan nih, belum lagi karyawan ini gitu ya. Itu kan saya distribusi supaya mereka juga mengkonsumsi begitu. Nah, alhamdulillah ini mandor ya, mandor ini udah jadi stokis nih. Ya, mandor ini jadi stokis nih. Gitu. Dan pangkatnya sekarang sudah senior manager suami istri. Gitu. Jadi Ini nggak market ada boleh rumah. orang yang ada di selangkah di depan kita tuh nggak jadi member kita. Membangun pemahamannya adalah membangun pemahaman kesadaran dulu untuk hidup sehat. Ini yang penting. Jadi kalau ibu masih merasa bahwa belanja produk HID masih tertekan, lebih baik jangan. Karena nanti stres. Ya. Mau belanja ke Burita aja stres. Ngelihat rumahnya Burita stres. Ngelihat rumahnya Burita ada tulisan spanduk halal mart stres. Ya, Enggak ada. Jangan gitu ya. Untung enggak ada. Jangan. Untung enggak ada. Dianterin Pak. Enak banget ya. Nah karenanya Bapak Ibu sekalian, tahap pertama adalah membangun
membangun kesadaran sehat yang harus clear dulu setiap kita. Ini clear dalam pikiran kita. Pertanyaannya adalah, Bapak dan Ibu, apakah kita harus mengkonsumsi setiap hari produk HNI? Harus nggak? Kenapa enggak? Apakah Ibu pernah libur pakai pasta gigi? Pak, saya kayaknya jangan ke rumah dulu ya Bu Rita. Kenapa? Aku lagi cuti nggak sikat gigi seminggu gitu. Ya. Oke, rata-rata di antara kita Bapak Ibu sekalian itu sepakat kayaknya tidak ada deh yang cuti sikat gigi, ya nggak? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah harus kita pakai setiap hari? Jawabannya harus. Harus. Ya kan? Atau mungkin ada di antara Bapak dan Ibu udah berhenti nggak sabunan selama 2 tahun gitu, kayak Ratu Isabel. Bahkan nggak cuma nggak sabunan, nggak mandi gitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka di kunci yang pertama adalah bagaimana kemudian setiap kita sadar akan kepentingan dari manfaat produk HNI, ya, dan kemudian itu kita konsumsi, kita belanjain. Ingat, yang kedua adalah duplikasikan. Ini kan cara paling simpel. Anda belanja produknya, Anda pakai, Anda duplikasikan cara yang Anda lakukan. Simpel banget nggak? Terus Anda dibayar mahal. Simpel banget nggak? Kalau ditanya, Bu, kerjanya apa di HNI? Aku pakai produknya. Terus ngapain, Bu? Aku cerita-cerita. Terus ngapain, Bu? Aku dibayar mahal. Kira-kira kalau semakin banyak orang yang dengar kayak gini, pada mau nggak, Bu? Serius, pada mau? Pada mau nggak? Kalau misalnya saya ditanya, Pak Ari ngapain sih di HNI? Saya pakai produknya, ngopi, ya kan, minum susu, minum teh, ya kan. Lalu kemudian saya cerita-cerita. Kalau ketemu siapapun saya cerita-cerita. Saya nggak peduli Bapak Ibu. Saya akan ceritakan mau tukang ojek, mau tukang sampah. Saya akan ceritakan semuanya tentang apa yang saya pakai. Ya, mau imigrasi itu tempatnya nggak boleh ngobrol-ngobrol loh, Bu. Di perbatasan tuh. Tapi saya prospek tuh. Penjaga imigrasinya saya prospek. Ya. Pramugari di pesawat saya prospek sampai dia belanja datang ke BC. Dari udara turun ke darat gitu. Ya, kalau pas lagi di bawah. Sampai karyawan saya begini Bapak Ibu. Begitu ada pramugari Saudi Airlines ya datang ke PC saya, karyawan saya begini. Kenapa? Kenal dari mana gitu? Ini siapa ya? Kok kayak bidadari turun dari langit gitu. Dia pramugari gitu. Akhirnya belanja datang ke PC saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, cara-cara yang perlu kita sadari dengan mengkonsumsi rutin dan menduplikasikan itu akan sangat mudah dicerna oleh masyarakat yang hari ini butuh solusi untuk hidup sehat. Mengkonsumsi, menduplikasikan, maka akan ada hasil. Apa hasilnya? Rupiah. Saya mau tanya, ada nggak di tempat ini yang duduk-duduk sekarang nih anti sama duit? Ada nggak? Oh, jangan ngomong Pusing. duit, Pak. Please Pak, jangan ngomong duit Pak gitu. Kalau ada yang risih, saya mau tanya, emang Ibu udah aman keuangannya gitu ya? Saya mau tanya nih, Ibu jatah dari suami per bulan berapa? Lancar nggak gitu? Saya mau tanya nih, kira-kira cenderung nambah apa berkurang dikasih sama suami? Saya mau tanya nih, apakah Ibu udah nggak ada rasa deg-degan gitu ya dengan aduh gimana ya penghasilan suamiku gitu ya? Kalau udah nggak ada itu semua berarti udah oke. Tapi kalau masih ngerasain itu, mohon maaf ya, berarti belum oke gitu. Berarti belum oke. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang ASN yang bulan Februari nanti dia akan pensiun. Ya, dia akan pensiun. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau dengar kata pensiun, orang bahagia apa bahagia banget? Pensiun. Yang biasanya kerja berangkat pagi pulang sore gitu. Terus tiba-tiba pensiun. Gimana Bu? Bahagia banget ya Bu ya? Rasanya bahagia banget. Saya mau pensiun gitu ya. Betul nggak Bu? Kenapa bahagia Bu? Jauh lepas dari cinta. Lepas dari rutinitas dan juga lepas dari penghasilan gitu. Oh gitu ya, penghasilannya tapi beda ya Bu. Penghasilan Pensiun. sama penghasilan yang aktif beda ya Bu ya. Ada nggak ya? Saya bahagia kenapa? Karena penghasilan saya berkurang dikit-dikit. Ada yang bahagia gitu nggak? Nggak ada ya. Saya mau tanya lagi. Kira-kira kalau ngandelin jatah pensiun misalnya nih ya. Saya mau tanya. Kebutuhan kita tuh cenderungnya bertambah atau berkurang sih sebetulnya? Bertambah. Kebutuhannya bertambah tapi uangnya berkurang. Saya ulangi pertanyaannya. Sebetulnya ini dengan usia kita, bertambahnya usia kita, kebutuhan hidup kita tuh bertambah atau berkurang? Bertambah. Jawabannya sih bebas sebetulnya. Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu jawabannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa Bu? Karena kan makin lama umur makin kurang lah. Ya. Pasti banyak tetap penyakitan. Oh, jadi perspektifnya penyakitan ya. Nah, Jadi nanti dia berobatnya gitu ya Bu ya. Tambah ya.
Tuh, belum lagi misalnya cucu datang ke rumah kan, Nah, iya, betul. Eyang aku mau beli balon, Nah ini istighfar Pak, ya cu, gitu gitu. sebentar ini Pak, beberapa hari Gitu ini ya. ada ngalamin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau dilihat kebutuhan kita sebetulnya bertambah. Dalam perspektif positif, yang dimaksud dengan bertambah itu kalau saya nih mintanya ke Allah nih ya, bertambah itu bukan bertambah penyakitnya, tapi bertambah sedekahnya. Iya, betul. Berarti kan kudu punya mulus, Mulus. ya kan? Maksud saya begitu masa pensiun, kalau misalnya saya nih menyatakan pensiun hari ini, saya mau pensiun, saya nggak jalanin HMI, boleh nggak? Boleh nggak? Ya, ini sih Ya Pak. terserah saya. Iya, Ya, pertanyaannya saya mau nggak? Kira-kira? nggak mau. Nggak mau saya. Udah merasa nyaman ya Pak. Betul, saya nggak mau. Saya nyaman ketemu dengan banyak orang di lingkungan baru, di masyarakat baru. Saya nyaman tinggal di rumah orang yang undang saya. Saya nyaman loh. Maksudnya gini, saya dapat kenalan dari Facebook ya, lalu kemudian dia nanya saya, HN itu apa Pak Ali? Saya jelasin, Pak Ali boleh deh aku gabung deh, boleh. Kirim KTP-nya Bu, ya. Kirim uang 30.000, oke? Saya proses tuh, saya kirim kartunya. Saya bilang lagi, Bu, ini kartu udah jadi, gimana Bu? Mau cobain produknya dong? Boleh Pak. Dia mau coba produk. Lalu kemudian produk saya kirim dan saya maintenance lagi, Bu, gimana produknya? Cocok? Alhamdulillah Pak Ali cocok. Jadi stokis aja Bu, gimana caranya? Cuma belanja 5 juta kok Bu, belanja 5 juta. Saya maintenance lagi, gimana Bu? Udah bisa bangun pasar belum? Gimana bangun pasar Pak Ari? Ibu coba cerita kepada sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar Ibu, cerita yang banyak gitu ya, supaya Ibu bisa membangun pasar dan produk Ibu bisa didistribusikan. Ya, sebulan, 2 bulan saya tanya, gimana Bu? Ada perkembangan mitra nggak? Ada Pak, tapi nggak signifikan. Oke, nggak ada masalah, lanjutkan Bu. Ya, 3 bulan saya tawarin, saya main ke rumah Ibu ya, gitu. Rumahnya di mana Bu? Jawa Timur. Rumahnya di Jawa Timur. Saya main ke rumah Ibu ya. Jangan Pak Ari, kita dulu. Mitranya belum banyak saya di sini. Oke, kira-kira kapan Bu? Sebulan lagi deh Pak. Oke, sebulan lagi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya berangkat ke Surabaya, Bapak Ibu. Di Surabaya saya kira udah nyampe, ternyata belum. Ya, saya dijemput sama suami beliau, sama anaknya. Bayangkan, orang yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Dia bukan saudara saya, dia bukan siapa-siapa saya. Saya dijemput dari Surabaya ke Lumajang. Ya, ke Lumajang Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, di tengah jalan saya ngobrol. Sehingga hari ini Bapak Ibu, saya seperti merasakan dia kayak saudara saya Bapak Ibu. Jadi kalau saya pas lagi main di Lumajang, saya silaturahmi ke Lumajang Bapak Ibu. Itu kamar suami istri ini nih, itu dipastikan pindah ke belakang dan itu jadi kamar saya. Keren nggak? Keren banget. Ya, itu contoh ya. Artinya kedekatan kita nih, kalau cuma sekedar karena transaksi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, biasanya ikatannya nggak kuat. Tapi saya ingin mencoba membangun hubungan yang bukan hanya hubungan transaksi. Buktinya saya mau datang saat omset masih kecil, gitu. Saya mau datang, saya mau berkorban. Bahkan salah satu mobil saya ada berapa mobilnya? Itu sekarang udah di sana. Jadi mobil operasional dan sudah dibayarin sama beliau. Jadi kalau Pak Ari kesini, saya kepengen Pak Ari nyaman. Ya, Masya Allah, udah tuh mobil ada di sana sekarang. Itu satu. Lalu saya diundang lagi sama orang di Purbalingga Bapak Ibu. Nggak kenal, asli saya nggak kenal. Ya Allah, ternyata yang undang saya, tahu nggak usianya berapa? Udah nenek-nenek. Ya, pantesan istri saya nggak cemburu kan? Iya, fansnya Pak Ari emang kebanyakan nenek-nenek. Nenek-nenek. Iya. Begitu saya datang, ya Allah, udah kayak cucunya saya. Yang kemarin itu bukan Pak? Bukan, lain lagi itu yang Maria. Ini ada lagi nih. Begitu sampai, wah saya disiapin kamar, istirahat dulu. Iya Pak Ari, saya dipanggil Bapak. Iya. Ya, istirahat dulu Pak Ari, siapin kamar, saya istirahat. Baru bangun, saya nggak bisa tidur, pengennya langsung ngobrol, ketemu sama mitra-mitra kan di sana. Baru bangun nih, Bapak Ibu. Makan. Itu di meja makan ada ayam bekakak Bapak Ibu. Oh, ayam bekakak. Yang lehernya masih begini nih. Ya, saya bilang, Bu, ayo makan. Ya udah ini buat Pak Ari semua. La ilaha illallah. Itu meja makan Bu, makanan. Mana mungkin saya makan semua kan? Jadi saya kayak cucunya Bapak Ibu. Begitu selesai tempat disiapin, orang pada ngumpul, datang saya presentasi. Selesai presentasi udah digorengin lagi ikan ini nih, ikan gurame yang kayak kipas tuh, yang wah udah kayak kipas begitu. Makan lagi Pak Ari, kan capek abis ngomong. La ilaha illallah, makan lagi saya. Ya, besoknya saya mau pamit, itu ada duku, ada buah-buahan di kayak orang baru pulang mudik Bapak Ibu. Kerdus-kerdusan itu Bapak Ibu. Kalau dari Jawa Timur mangga biasanya, mangga Probolinggo. Saya pulang naik kereta itu gembol kerdus Bu. Oleh-oleh semua isinya. Dan itu adalah jalinan komunikasi yang saya bangun kepada mitra-mitra HNI yang notabene awalnya saya nggak kenal. Gitu. Ada lagi mitra saya di Blitar Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu juga yang undang tuh mama rata-rata. Suaminya mah, oh mana tuh?
gitu doang. Monoto gitu. Monoto. Oh no gitu ya. Bapak Ibu, saya datang ke daerah Blitar Bapak Ibu sekalian. Di daerah Blitar itu rumahnya pelosok banget dan saya asli nggak kenal. Asli saya nggak kenal. Kita bawa mobil, ya, nyewa maksudnya di sana Bu. Sampai ke pelosok. Saya biasanya kalau udah ke tempat yang agak kurang nyaman, saya mau pilih cari hotel. Apa kata mereka? Pak, nggak ada hotel di sini. Oh gitu. Hotelnya di mana? Tengah kota lagi Pak, balik lagi. Jauh banget. Ya udah Pak, udah kita siapin tempat tidur buat Pak Ari. Alhamdulillah. Tenang dong saya. Begitu tiba waktu tidur Bu, ada yang tahu tempatnya di mana? Keren. Samping kamar mandi Bu. Saya bilang, saya ambasador leader klubnya HNI, digelarin tiker, bagusan ini tikernya nih, yang bangun tidur jeplak-jeplak di muka saya ini. Tapi nggak ada masalah Bapak Ibu, saya nyaman membantu orang gitu kan, walaupun dia tidak kenal saya tidak kenal dia, tapi kalau udah ketemu gara-gara HNI, saya nyaman banget, saya support banget Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang tadinya suami sakit-sakitan gurita, karena si suami ngandelin penghasilan istrinya. Suami minta modal sama istrinya. Ih, cemen banget sih gitu ya. Mah, aku mau usaha apa ya? Bikin peternakan ayam. Kan modalnya gede, wis rapopo. Untungnya gede. Ternyata risikonya gede. Ternyata ngerawat ayam itu tidak semudah apa yang dipikirkan. Begitu yang ngerawat sakit-sakitan, ayamnya ikut sakit-sakitan dan walhasil ayamnya pada mati, Bapak Ibu. Akhirnya Bang, ternyata yang bangkit adalah siapa? Istrinya. Gabung kemana? HNI Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. 3 kali saya datang sana. Yang pertama saya datangi ternyata rumah mertua nih. Rumah mertua nih. Saya tidur di rumah mertua. Begitu setahun kemudian saya pindah dia. Pak, saya udah pindah ya ke kota Blitar. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu. Dan di sini dia bukan rumah sendiri tapi ngontrak. Tapi beda. Ini rumah mertua, yang di sini ngontrak. Udah rumah sendiri walaupun ngontrak. Alhamdulillah. Di kali kedua saya datang Bapak Ibu sekalian, kehidupannya udah mulai membaik. Ya. Dan di kali ketiga nih keren banget nih. Kali ketiga saya datang Bapak Ibu, Pak Ari nggak usah naik becak, nggak usah naik ojek, saya jemput. Jemput Bu? Iya, saya jemput. Nggak taunya udah beli mobil. Wah, di stasiun saya udah kayak raja Bapak Ibu. Begitu turun, udah standby mobil, saya masuk ke mobil, disupirin saya. Enak juga ternyata disupirin gitu ya. Padahal dia memang tadinya orang susah. Ternyata saya disupirin sama beliau. Dan satu lagi nih kebiasaan saya paling gak suka ditraktir. Kalau Ibu? Suka. Makanya ikut karena gratis. Saya membawa Makanya mindset ikut karena saya gratis. orang yang paling tidak suka ditraktir Bapak Ibu. Saya nggak suka ditraktir. Saya sukanya mentraktir. Gitu. Saya tidak suka Nah, boleh. Jangankan bakso. Satu gerobak pun kita beliin gitu. Yang penting habis ya. Kalau ngomong ya. Aduh. Jadi begitu saya dijemput pakai mobil Bapak Ibu, saya diajak ke restoran dan kasirnya dijagain sama suaminya. Maksudnya tau nggak? Yang bayar. Iya. Jadi istrinya nemenin makan, ya. Saya makan tuh sama ada teman makan sama anaknya. Pak Ari silakan ambil menu apa aja boleh. Ya, saya sambil melihat di kasir, kenapa suaminya ada di situ gitu ya? Ternyata ditutup. Nggak boleh kalau saya bayar. Ya udah saya nikmati, cuman kok rasanya saya nggak nikmat ya. Maksudnya saya nggak suka gitu. Tapi ya saya menghargai. Ya. Dan akhirnya ada balasan gantian saya traktir. Nah Bapak dan Ibu sekalian, sekarang nih saya datang lagi ke sana, rumahnya keren banget dan dibeli dari bonus HNI. Gede, 500 meter rumah semua Bapak Ibu. Ini halaman-halamannya gitu ya. Saya masuk ke rumahnya bengong, ini kalau di Semarang harganya berapa miliar nih? Gitu. Ya. Dan saya salut ketika saya tanya, Ibu belinya dari mana? Ambil di bank? Enggak Pak, dari bonus HNI. Masya Allah. Sekarang beliau jadi penguasa bisnis HNI di Blitar. Jadi kalau Blitar sebut HNI, sebut nama beliau terkenal. Dan itu semua dimulai dari nol, dari bawah. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 hal yang harus kita pahami terkait dengan bagaimana kita bisa berhasil di HNI. Yang pertama adalah, mari pastikan pangkat kita harus tinggi. Jadi di HNI itu pangkatnya harus tinggi. Yang kedua, mari pastikan omset kita harus besar. Pangkat tinggi, omset besar.
Pangkat tinggi itu gimana? Pangkat tinggi itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak berjuang untuk mencapai posisi eksekutif director kayak Bu Rita. Ya, jadi Bu Rita ini sebetulnya Bu omset berapa sekarang? Bulan kemarin. Omset grup. Bu ini kan di bawah ibu ya? Iya. Nah. 65.000. Ibu tahu nggak 65.000 poin itu senilai berapa rupiah? Kali 3.000. Nah, kira-kira berapa? Ayo kali. Kali dong. Ini kali. Berapa? 65. Oh, 1 juta. Berat. 65.000 poin kali 3.000. Tiga. Nah, berapa? Aduh. 65 kalau 195 aja. Apa Bu? 195 juta. 195 juta. Itulah kurang lebih Ya, omsetnya penduduk Bu Rita. Indonesia Ya. 195 juta. Penduduk. Poin kali 3. Berarti kan lumayan. Padahal rumah kerja di rumah kan. Orang buka warung belum tentu omset segitu, Bu. Dapat 195 juta. Iya. Grup. Satu grup. Grup. Keren buat Grup. Burita. Enggak itu grup. Kan yang buat Burita juga. Ya grup. Berarti kan semua yang ada dalam binaannya Bu Rita itu adalah omsetnya Bu Rita. 195. Nah, pertanyaannya adalah Bu, nih pertanyaannya yang menarik nih. Ada nggak yang bisa ngalahin pangkatnya Bu Rita? Dari Ibu. Saya mau tanya nih, ada nggak yang kira-kira bisa ngalahin pangkatnya Bu Rita? Ada, sekarang pun udah ada. Ada LED-nya Bu. Nah, Tenda kemarin. siapa aja Bu?